Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ananda, para milenial, anak-anak muda, kali ini Om Dir akan sharingkan cara bagaimana Ananda bisa membeli rumah. Bagaimana caranya Ananda bisa berinvestasi di sektor properti. Masalah yang kita hadapi saat ini adalah harga properti itu selalu naik dari tahun ke tahun. Di proyek kami, di rumah yang subsidi kita bangun pada tahun 2008 di Mustika Jaya, Kota Bekasi, kami menjual harga rumah subsidi itu masih di harga 55 juta pada saat tahun 2008. Kemudian saya lihat dari data Kementerian PUPR tahun 2018, harga rumah subsidi itu sudah 148 juta. Nah, ini kalau di rata-rata, kenaikannya kira-kira 27% per tahun selama 10 tahun ini. Tapi kenyataan di lapangan, di lokasi perumahan yang kami bangun di Mustika Jaya, itu harga rumahnya sudah 250.000 pada tahun 2022 ini. Dengan kata lain, kenaikannya kira-kira sudah 32% per tahun. Ini di rumah subsidi yang pernah kita bangun. Kemudian di perumahan klaster yang kami bangun di daerah Jati Asih, juga sama halnya. Tahun 2006, rumah standar yang kita bangun, itu harganya masih 150 juta. Tahun 2016, kenyataan di lapangan, harganya adalah 450 juta. Ini juga kalau dilihat kenaikan rata-ratanya adalah 30% per tahun. Inilah yang mengakibatkan kesulitan mungkin Ananda, anak-anak muda, para milenial, kesulitan untuk mengejar kenaikan harga rumah ini, sementara penghasilannya belum berkembang seperti kenaikan harga rumah ini yang bisa naik 30% per tahun gitu. Nah, inilah yang banyak ulasan yang kita dapatkan di media massa, yang salah satunya yang saya cuplikannya adalah dari Bu Sri Mulyani yang mengatakan orang makin sulit beli rumah. Ya, solusinya apa? Nah, berikut ini akan Om Dir sharingkan cara bagaimana Ananda, para milenial, anak-anak muda bisa membeli rumah. Cara yang tradisional adalah dengan cara KPR. Ya, ini butuh waktu antara 10 sampai 30 tahun, ya. Ya, itu banyak yang melakukan seperti ini. Persoalannya begitu sampai di usia 55 tahun pada saat pensiun, kebingungan sumber income-nya dari mana. Kalau hanya punya satu properti. Nah, cara yang lain berikut Om Dir akan sharingkan bagaimana caranya, ya. Jadi di dalam persoalan kehidupan kita, di dalam usaha yang kita bangun atau di dalam karir yang kita bangun, perjalanan hidup kita ini seperti jalan di dalam blok-blok ini. Yang kita tidak tahu jalan yang tercepat lewat mana dan ujungnya di mana. Nah, dengan pengalaman baik dari Om Dir yang sudah lebih daripada 40 tahun di dalam karir dan berbisnis 30 tahun, berkarir kira-kira sekitar 13 tahun ya. Nah, ini bisa menjadi guidance atau petunjuk ya. Kalau ibaratnya kalau sekarang kita lihat di HP itu ada Google Map gitu ya. Kita bisa menggunakan Google Map, kita bila ingin pergi ke satu tempat, kita pakai Google Map, dengan mudah kita bisa mencapai tempat tersebut walaupun kita tidak mengetahui jalannya gitu. Nah, ini juga sama nih. Bagaimana caranya Ananda bisa mencapai financial freedom dengan cara belajar dari pengalaman-pengalaman baik dari Om Dir maupun orang-orang lain yang punya pengalaman yang sama gitu ya. Nah, Om Dir sendiri punya pengalaman berwirausaha itu kira-kira 30 tahun di berbagai bidang, dari mulai kontraktor, developer, restoran, kebun kelapa sawit,
perdagangan sampah, kertas daur ulang, dan lain-lain. Ya. Selain itu juga Om Dir melakukan investasi di properti. Nah, secara tidak terencana yang tidak Om Dir ketahui, di sektor properti inilah yang membuat hasilnya lebih nyata dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang pernah saya jalanin sebelumnya. Persoalannya di dalam bisnis itu seperti ini. Ya, ini ada satu kejadian yang Om Dir alami sendiri ya. Di dalam satu bisnis, kita merencanakan seolah-olah apa yang kita rencanakan itu akan berjalan sesuai dengan kenyataan gitu ya. Tapi kenyataannya rencana ini tidak bisa berjalan sesuai kenyataannya. Kenyataannya seperti garis yang kuning ini ya, kuning agak-agak kemerahan ini ya. Dia naik turun dan parahnya pada tahun 2019 terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Akibatnya ya seperti orang berenang tadi ya, tiba-tiba bisa kelelep seperti ini, baik karena tidak bisa berenang, atau kalaupun bisa berenang mungkin kehabisan tenaga. Akhirnya kelelep. Nah, ini penyebabnya macam-macam di bisnis itu. Bisa kurang ilmu, kurang pengalaman, kurang fokus, kurang tekun, kehabisan waktu, tidak ada penerus, ya. Bisa juga karena krisis ya, krisis itu bisa krisis ekonomi, ya, krisis COVID kayak kemarin, ya, krisis kesehatan, krisis politik, dan yang lain-lain. Juga bisa karena musibah, baik musibah karena kebakaran, kecelakaan, mungkin bencana alam. Nah, kalau Om Dir mengalami satu dikerjain sama teman sendiri gitu ya. Nah, lalu juga bisa karena persaingan, ya, karena persaingan bisnis ini sekarang luar biasa ketatnya. Dan perkembangan teknologi yang membuat kita terpaksa mau nggak mau ya harus berubah. Nah, inilah kenapa bisnis itu tidak seperti yang kita pikirkan, ya. Kenyataan dia akan bisa bermacam-macam kejadian. Nah, kalau lihat di sektor properti, ini yang warna biru ini ya, sektor properti yang Om Dir alami, memang perkembangannya nilainya bagus sekali, kenaikannya tuh di atas 30% rata-rata investasi per tahun ya. Tapi begitu kejadian pada tahun 2019, di mana ada satu bisnis yang saya jalanin, yang bisnis itu terpaksa berhenti, akibatnya apa? Propertinya terpaksa kita jual untuk menyelesaikan tanggung jawab kita. Jadi pada tahun 2019 ada musibah di bisnis, sehingga properti yang sudah dimiliki harus terpaksa dijual untuk menyelesaikan tanggung jawab saya di luar. Nah, bagaimana dengan aset yang ada? Masih ada nilai propertinya. Jadi sisa dari properti itu masih punya nilai. Dan dia cenderung bisa naik di waktu-waktu akan datang, apalagi kalau kita bisa putar properti itu di dalam bisnis-bisnis kita, gitu ya. Tidak pun kita putar, properti itu akan naik juga dia. Nah, inilah pengalaman Om Dir, kenapa saran Om Dir adalah lebih baik alokasikanlah sebagian investasi Anda itu di sektor properti, karena ini sudah membuktikan pengalaman ini bahwa properti itu adalah bisnis pemaaf. Ini sudah saya alami sendiri gitu. Ya. Nah, sekarang begini, bagaimana caranya cara milenial bisa membeli rumah atau membeli properti? Jika ada satu penawaran dari developer atau broker-broker properti yang nilai propertinya itu di bawah harga pasar, maka Ananda bisa melakukan investasi di sektor itu. Tentu harus dipelajari apakah properti itu punya prospek berkembang nggak ke depan. Ya, nanti Om Dir akan sharingkan di video-video yang lain bagaimana melihat properti yang benar yang punya prospek ke depan. Tapi intinya, jika ada penawaran properti yang harganya diskon, maka itu bisa kita investasikan. Artinya diskon dari harga pasar ya, bukan diskon dari harga yang ditentukan sendiri, tapi harga pasar. Misalnya harga pasarnya 100 juta misalnya ya, maka ditawarkan dengan harga 70 juta. Nah, itu yang dibeli ya. Nah, kebetulan di proyeknya kami, di proyeknya Om Dir, ini ada penawaran tanah kafling yang siap bangun.
Di sini ditawarkan konsepnya bisa membeli tanah fisiknya, bisa juga membeli sahamnya, karena tanah itu ada sebagian di balik nama ke atas nama perusahaan. Nah, kita tinggal membeli saham perusahaannya aja. Nah, caranya gimana? Jadi Ananda bisa lakukan pertama, ikutan investasi pada saat ada penawaran seperti ini. Katakanlah di tahun 0 ini gitu ya. Kemudian investasi itu tentu di harga modal Anda itu adalah di harga diskon ya. Kemudian 3 tahun kemudian, kalau dengan program yang kami jalani nih ya, 3 tahun kemudian tanah ini akan kami beli kembali karena akan kita kembangkan untuk bangun perumahan gitu. Kalaupun tidak kami beli, Anda menjual karena Anda membelinya di harga diskon, harga pasar yang harga diskon gitu ya. Jadi harga pasar 100, Anda membeli di harga 70. Kalaupun tidak ada developer yang membeli, harganya pasti kembali kepada minimum sama dengan harga pasar saat ini gitu. Jadi pada saat 3 tahun kemudian, kami sebagai developer akan membeli ulang tanah kafling ini kepada Anda, di mana kami memberi keuntungan 50% dari nilai yang Anda beli. Ya. Nah, kalau ini Anda lakukan, ya, pada saat setelah Anda jual, Anda reinvestasikan hasil ini. Jadi modal pokok dan labanya Anda reinvestasikan ke dalam proyek-proyek berikutnya. Ya, ini namanya snowball ya. Jadi dia menggulung makin hari makin besar. Ya, bagaimana pokok dan hasilnya itu digulung kembali sehingga dia makin hari makin besar. Anda melakukannya tidak harus menunggu 3 tahun ini. Kalau Anda mempunyai modal yang tambahan lagi, artinya punya modal lain, bisa lagi coba di tempat-tempat lain yang menawarkan pola-pola seperti ini. Jadi sambil menunggu jatuh tempo 3 tahun ini, Anda sudah menjalankan proyek-proyek kedua, proyek ketiga. Atau kalau memang nggak ada, ya tunggu setelah 3 tahun, ada nggak proyek berikutnya. Ya. Jadi itulah caranya diputar, berkali-kali itu diputar, sehingga Anda bisa merasakan bagaimana hasilnya setelah 3 tahun yang akan datang. Ya, setelah itu Anda putar beberapa kali di proyek-proyek berikutnya. Nah, hasilnya itulah yang Anda gunakan untuk membeli rumah. Jadi hasil laba dan pokok ini yang diputar beberapa kali yang Ananda gunakan untuk membeli rumah, membeli properti, atau melunasi KPR yang pernah Ananda lakukan sebelumnya. Jadi tidak perlu menunggu habis waktu KPR itu. Inilah cara yang paling mungkin Om Dir sarankan untuk Ananda, anak-anak muda, para milenial ya, agar Ananda bisa punya properti gitu. Karena kalau tidak dengan cara berinvestasi seperti ini dan di sektor yang aman, karena properti itu aman, properti itu pasti, dia tidak ada unsur spekulasinya kecil banget, ya beda banget dengan saham atau bisnis sektorial gitu ya. Jadi kalau Anda bisa punya ini, inilah saatnya Anda bisa membeli properti. Inilah cara yang Om Dir sarankan. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang itu, Ananda bisa hubungi nomor-nomor WA yang ada di situ, oke, untuk konsultasi lebih lanjut. Nah, berikut Om Dir sharingkan pengalaman Om Dir berwirausaha selama 30 tahun lebih, gitu ya. Nah, di sektor real itu persoalannya adalah bisnis itu adalah intangible, jadi dia tidak bisa disentuh, tidak ada fisiknya bisnis itu, ya, cuma ada sistemnya, ya. Semua ada orang kerja, tapi sistem yang kebanyakan lebih dijalankan. Kemudian faktor utamanya adalah bagaimana kita mengelola, bagaimana mengelola orangnya, mengelola pemasarannya, mengelola sumber daya manusianya dan lain-lain. Ya. Kemudian yang menjalankannya adalah manusia. Dan bisnis itu nanti ada contoh yang bisa dilihat di pengalaman Om Dir. Memang berkali-kali naik turun naik turun. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Tidak ada satu orang pun yang akan tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jadi itulah bisnis ya. Nah, dan dia mudah tersaingi, baik tersaingi secara tradisional maupun tersaingi secara perkembangan teknologi, ya. Dan dia mudah sekali usang gitu, ya.
Inilah yang di sektor bisnis. Sedangkan di sektor investasi, terutama investasi properti, yang kita pegang itu adalah fisiknya, ada tanahnya, ada bangunannya, ada legalitasnya dalam bentuk sertifikat. Ya. Kemudian faktor utamanya, ya faktor utama itu adalah lokasi, perkembangan lokasi, perkembangan populasi penduduk di sekitar itu, perkembangan ekonomi di sekitar situ, perkembangan infrastruktur di lokasi tersebut. Inilah yang menentukan perkembangan, faktor utama yang menentukan bagusnya satu lokasi properti tersebut gitu. Ya. Jadi itulah karena lingkungan itu, apakah itu karena penduduknya bertambah, apakah karena lingkungan itu dibangun industri, apakah lingkungan itu ada jalan-jalan infrastruktur yang lebih bagus, sekolah, rumah sakit, jalan dan lain-lain ya. Kemudian dia akan lebih stabil. Kalau sudah ada orang dihuni dalam satu tempat, tidak tiba-tiba dia pergi gitu. Ya, apalagi sudah hidup ekonominya di situ. Nah, dia lebih stabil, lebih abadi gitu. Jadi persaingan properti itu relatif hampir tidak ada. Kalaupun ada kecil banget gitu. Ya. Nah, ini contoh di pasar di saham ya. Salah satu contoh saham ini kebetulan Om Del ambil contoh beberapa ini ya apa grafiknya Alfamart ya. Alfamart itu ada di pasar modal. Kita lihat labanya Alfamart selama 10 tahun di bawah ini ya. Rata, relatif sama ya, relatif sama. Tapi lihatlah harga sahamnya yang warna merah ini tiba-tiba naik. Apa yang mempengaruhi dia naik? Ya tentu ini ada unsur spekulasi. Sedangkan labanya tidak naik. Nah, kalau kita lihat perbandingan yang lain, ini Unilever ya. Lihat harga saham Unilever yang merah ini dari tahun 2018 sudah mulai turun. Padahal labanya relatif masih stabil. Lihat, apa yang membuat dia harganya turun? Apakah karena sudah harganya ketinggian? Bisa jadi. Apakah ada spekulasi? Bisa jadi. Tidak ada yang tahu. Inilah bisnisnya. Nah, ini ada satu contoh lagi NKP. Ya, ini Indah Kiat. Lihat labanya Indah Kiat yang hijau ini ya cenderung bertumbuh. Tapi harga sahamnya yang warna biru ini cenderung menurun. Nggak ada yang tahu. Inilah kenyataan. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagaimana perbedaan antara saham dengan properti atau real estate ya. Dari segi tenaga waktu, real estate ini lebih pasif dibandingkan dengan saham. Saham ini terutama yang fundamental, bukan yang scalping ya, bukan trading ya. Kalau trading sangat aktif, hiperaktif ya. Nah, kemudian keahlian di real estate ini, di properti kita memang perlu belajar, tapi tidak akan perlu seabrek-abrek, perlu waktu sedikit belajar. Kalau di pasar modal Anda tidak belajar, maka akan lenyap itu, ya. Dan harus sering membaca. Kalau Anda tidak sering membaca perkembangan ekonomi, maka nggak akan ketahuan ke arah mana itu bisnis itu. Secara cash flow di properti ada sumber penghasilannya kalau bisa kita sewakan ya atau kita seperti program yang kami lakukan ya bisa dijual dengan harga diskon sehingga ada cash flow gitu ya. Kemudian kalau di saham ada dividen. Nah, tidak semua saham ada dividen gitu ya. Capital gain di saham di properti rata-rata naiknya itu di atas 10% per tahun. Ya, kalau saya ngalaminnya ya sekitar 30% per tahun. Tapi secara umum orang mengatakan 3 kali inflasi kenaikan nilai properti per tahun. Ya, kalau di pasar modal agak sulit kita melihatnya gitu. Ya ada naik, ada turun, ada minus ya. Kemudian jangka waktunya tentu kalau properti itu butuh waktu di atas 3 tahun baru kelihatan indikasinya kemana arahnya. Begitu juga saham ya. Nah, saham ini relatif lah, ada yang 3 tahun kurang, ada 3 tahun lebih gitu ya. Aset ya, real estate atau properti kita pegang aset, kita pegang uh, fisik nyata seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Sedangkan di saham yang kita pegang adalah kertas, surat berharga ya. Nah, fundamentalnya sudah saya jelaskan di depan. Tergantung perkembangan populasi infrastruktur industri di daerah tersebut. Ya, ini sunrise area namanya.
Apakah daerahnya daerah yang bertumbuh atau daerah yang sudah sunset ya, yang sudah menurun ya. Nah, kita harus lihat. Nah, jangan sampai kita salah memilih daerahnya, lokasinya. Kalau saham itu memang tergantung sekali dengan prestasi perusahaan atau emiten yang kita lakukan. Tapi bukan hanya itu, peran daripada broker atau market maker ini sangat menentukan seperti yang sudah saya tunjukkan di contoh-contoh 3 saham di depan. Nah, memang di properti itu lebih sulit dijual karena dia butuh waktu, tapi bukan berarti tidak bisa, hanya butuh waktu. Kalau di saham memang lebih mudah, tapi juga ada yang tidak bisa dijual sama sekali. Ya. Ukuran investasi kalau di properti pasti di atas 100 juta. Tapi ikut program yang Om Dir tawarkan itu cuma 7 juta. Ya. Kemudian kalau di saham ya mulai dari Rp50 sampai puluhan ribu ada gitu ya. Tergantung modal yang Anda miliki. Kemudian kontrol ya. Kalau di properti lebih mudah Anda mengontrol, tidak perlu terlalu harus ditungguin gitu ya. Sedangkan di saham Anda tidak bisa kontrol karena semua itu di luar kontrol kita gitu. Di properti atau di real estate, total loss ini kemungkinan kecil yang terjadi, kecuali daerah tersebut tenggelam atau ada bencana alam gitu ya, yang tidak bisa lagi longsor misalnya, ya itu memang tidak bisa, tapi kecil sekali kemungkinan. Sedangkan di saham, kemungkinan total loss ini bisa terjadi. Gitu. Nah ini secara garis besar, kesimpulannya di properti itu pengalaman saya, ya itu adalah investasi pemaaf. Ya, ada istilah investasi pemaaf itu ada di properti. Sedangkan di saham itu investasi tanpa maaf. Nah, ini secara garis besar dan saya juga sudah berkecimpung di dunia saham ini lebih kurang sekitar 3 sampai 5 tahun ya. Saya jadi sudah mengalami lah bagaimana pasang surutnya juga di situ gitu. Nah, ini contoh lain, data lain ya. Kalau dilihat ini adalah data emas, harga emas dari tahun 70 sampai tahun 2022 ya, 23. Dari tahun 80 sampai tahun 2000, ini 20 tahun, harga emas ini cenderung turun. Kemudian dia naik lagi, lalu turun lagi di tahun 2000 berapa? 2011, 2012 sampai ke tahun 2016 turun lagi. Jadi emas saja bisa turun, properti itu relatif, hampir nggak pernah turun ya, hampir nggak ada. Kalaupun dibilang ada itu kecil sekali, ya kecil sekali ininya kejadiannya. Nah, oleh sebab itu kita harus berinvestasi itu tidak pada satu tempat, tidak hanya saham, tidak hanya properti, tidak hanya bisnis. Kita harus letakkan di beberapa sektor. Nah, caranya seperti ini. Kalau Ananda yang masih usia-usia di bawah 35 tahun, berinvestasilah di sektor properti minimal ya 20% lah. Nah, sesuai dengan karakter daripada Ananda. Apakah Ananda itu agresif, apakah Ananda itu moderat, atau Ananda konservatif. Nah, tinggal dibesar kecilkan saja di sini. Ya, jadi bisnis properti itu adalah investasi atau bisnis sepanjang masa, ya, untuk semua orang, baik yang muda maupun yang senior. Kenapa bisa begitu? Karena memang properti itu bisnis yang selamanya akan lebih stabil. Apalagi kalau Ananda bisa melakukan seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Nah, sehingga pada saat setelah Ananda pensiun, properti itu bisa Ananda gunakan sebagai bisnis. Apakah mau disewakan, apa mau dibangun, dikembangkan, atau dibisniskan menjadi KPR. Nah, ini bisa menjadi pilihan juga di masa depan. Ya, sehingga kehidupan masa depan Ananda lebih baik, lebih terjamin. Ya. Nah, ini ada Om Dir memberikan tawaran program yang saat ini ada satu lokasi tanah kami lebih kurang 1 hektar di Mustika Jaya Kota Bekasi dikembangkan dalam bentuk klaster dan kami tawarkan untuk saat ini karena kami membutuhkan cash flow maka kami menjualnya hanya 5 kafling dengan harga diskon 30%. Nah, Anda bisa membeli diskon ini dalam bentuk
fisik tanah kafling yang harganya dari tahun 2013 juta, 213 juta, didiskon menjadi 149 juta. Ini kalau dalam bentuk tanah kafling. Bisa Anda beli sendiri atau patungan dengan beberapa keluarga atau teman. Atau Anda juga bisa beli saham saja yang harganya awalnya 10 juta, kita tawar 7 juta. Labanya 3 tahun kemudian adalah 3,5 juta. Kalau ini labanya 3 tahun kemudian 74 juta. Syarat dan ketentuannya bisa Anda baca di sini. Jadi bisa buka link ini atau di-scan sehingga penjelasannya bisa lebih lengkap. Jika ada kekurangan informasi atau yang ingin ditanyakan bisa hubungi ini. Nah, demikian sharing ini yang bisa Om Jo sampaikan. Semoga sharing ini bermanfaat buat Anda, anak-anak kaum muda, para milenial, dan juga Anda para investor yang ingin berinvestasi, silakan gunakan kesempatan ini mumpung masih ada stoknya. Demikian sharing yang bisa Om Jo sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.